Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, hitam, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Selamat pagi adik-adik, selamat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan tentang pengalaman Paulus yang menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Paulus yang tidak mengenal Tuhan Yesus awalnya, tetapi kemudian Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk melakukan banyak pekerjaan Tuhan dan memberitakan tentang siapa itu Yesus ke banyak daerah. Ya, pada kali ini Paulus dia berada di satu kota yang bernama kota Efesus ya. Seperti minggu lalu Kalina sudah sampaikan firman Tuhan bahwa ketika di kota Efesus Paulus bercerita dan menjadi saksi bagi banyak orang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mati, dia bangkit, dan Tuhan Yesus itu juga yang menyapa Paulus dan menjadikan Paulus seorang pekerja yang giat di dalam pelayanan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Ya, ketika ada di kota Efesus, Tuhan meminta Paulus untuk datang atau mengunjungi satu kota yang lain, yaitu kota Yerusalem. Ya, Paulus kembali ke kota Yerusalem. Sebelumnya Paulus sudah pernah ke sana, tetapi Paulus kembali lagi ke kota Yerusalem, dan apa yang akan dilakukan oleh Paulus di sana sama dengan yang dilakukan oleh Paulus di kota-kota lain, yaitu Paulus menceritakan tentang siapa itu Yesus, memberitakan kepada orang lain siapa itu Yesus. Dan ketika Paulus berdoa, ketika Paulus berkhotbah, ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di rumah ibadat, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menjadi pengikut Tuhan. Tetapi di samping itu adik-adik, ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi marah karena Paulus menjadi pemberita firman Tuhan dimanapun Paulus berada. Ya, banyak orang yang marah kepada Paulus sehingga mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan ya, mau melakukan penganiayaan terhadap Paulus. Ya, adik-adik, kita lihat di sini Paulus yang Tuhan pakai dengan luar biasa ini pasti juga memiliki rasa takut ya. Adik-adik pernah nggak mengalami rasa takut ya? Ada adik-adik mungkin yang takut dengan rasa gelap, lingkungan yang gelap, adik-adik yang takut dengan apapun gitu ya. Tetapi kita lihat di sini, Paulus seorang yang berani. Dari mana keberanian yang didapat Paulus? Yaitu dari Tuhan Yesus ya. Orang-orang yang tidak menyukai Paulus ini kemudian mereka bersekongkol. Bersekongkol itu artinya mereka sama-sama mau menghancurkan atau mau menganiaya Paulus ya. Mereka kira-kira ada sejumlah 40 orang ya. Mereka membentuk satu gerombolan ya. Kemudian mereka datang kepada para imam ya. Kemudian orang-orang ini bilang, "Imam, ayolah kamu suruh kepala pasukan," ya, Paulus pada saat itu sedang diamankan. "Ayolah kamu suruh kepala pasukan untuk membawa Paulus keluar ya dari tempat itu." Seolah-olah para imam memanggil Paulus. Nanti ketika dalam perjalanan ya, orang-orang yang 40 orang ini yang bergerombol ini yang bermaksud berniat jahat kepada Paulus bilang, nanti ketika dalam perjalanan menuju tempat di mana para imam ini ada, kami akan menghancurkan, kami akan menganiaya, kami akan mencelakai Paulus ya.
Lalu imam ini setuju, mereka juga bersekongkol ya, setuju untuk rencana yang sudah disampaikan oleh 40 orang yang datang menghadap kepada para imam ini. Tetapi adik-adik, di sini kita lihat Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan adalah Tuhan Yesus yang melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ketika 40 orang ini datang menghadap para imam, ada seorang anak kecil. Adik-adik tahu siapa anak kecil itu? Anak kecil itu ternyata adalah keponakannya Paulus. Ya, keponakannya Paulus. Dia mendengar ada orang yang bersekongkol, ada orang yang mau mengganggu, ada orang yang mau berbuat jahat kepada Paulus. Ya, anak kecil ini bingung, aduh, apa ya yang harus saya lakukan? Ya, dia tahu bahwa dia harus memberitahukan pamannya yaitu Paulus tentang rencana jahat orang-orang ini. Tetapi bagaimana caranya? Anak kecil ini takut, keponakan Paulus ini takut. Nanti kalau saya datang ke sana, banyak penjaga, nanti saya akan diapa-apain ya. Tetapi anak kecil ini diberikan keberanian oleh Tuhan seperti ayat hafalan kita minggu ini ya, di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Anak kecil ini, keponakan Paulus ini diberikan keberanian oleh Tuhan, diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk dia secara diam-diam datang menjumpai pamannya yaitu Paulus ya. Dia datang kepada pamannya, dia ceritakan kepada Paulus, dia bilang, "Paman, tadi saya mendengar ada orang yang berniat jahat kepada paman." Ya, dikatakan semuanya secara rinci bahwa orang akan datang menghadap kepada kepala pasukan. Kepala pasukan ini akan diberitahu bahwa harus membawa Paulus kepada para imam, dan di tengah perjalanan nanti Paulus akan dianiaya, akan berbuat jahat kepada Paulus. Ya, lalu segera Paulus bilang kepada keponakannya, kamu harus menghadap kepada kepala pasukan. Ya, kamu harus menghadap kepada kepala pasukan dan kamu ceritakan semua yang kamu dengarkan tentang niat baik, tentang itikat perbuatan jahat yang akan dilakukan oleh orang lain terhadap Paulus, yaitu pamannya si keponakan ini. Lalu Paulus memanggil kepala pasukan, ya, memanggil penjaga di sana. Lalu penjaga itu bilang gini, apa Paulus yang mau kamu sampaikan? Tolong bawa keponakan saya kepada kepala pasukan, karena ada yang hendak disampaikan oleh keponakan saya ini. Lalu si penjaga itu membawa keponakan Paulus ini bertemu dengan kepala pasukan. Ya, kepala pasukan di sana bingung. Kenapa? Kok ada anak kecil yang mau datang sama saya? Penjaga ini bilang gini, tadi saya dipanggil sama Paulus. Paulus bilang anak kecil ini akan menyampaikan sesuatu kepada bapak kepala pasukan. Lalu kepala pasukan itu membawa anak kecil ini, keponakan Paulus ini, ke samping. Lalu keponakan Paulus ini menceritakan segala sesuatunya, menceritakan rencana jahat yang sudah dilakukan oleh 40 orang ini dengan imam-imam untuk mencelakakan Paulus. Lalu apa yang dilakukan oleh kepala pasukan ini? Kepala pasukan ini dipenuhi dan diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Kepala pasukan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Paulus. Ya, lalu Alkitab sampaikan bahwa kepala pasukan ini menyiapkan tentaranya, menyiapkan prajuritnya. Ada 200 orang prajurit yang disiapkan oleh kepala pasukan ini. Ada prajurit yang berkuda, ada prajurit yang membawa lembing, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa Paulus ke kota Kaisarea dengan selamat. Ya, kita lihat di sini adik-adik, karena keberanian seorang anak kecil yaitu keponakannya Paulus yang diberikan keteguhan hati, yang diberikan kekuatan hati oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Dia mempunyai keberanian untuk menceritakan apa yang akan terjadi, apa yang direncanakan, apa rencana jahat yang akan dilakukan terhadap Paulus kepada Paulus. Lalu Paulus pun diberikan keberanian oleh Tuhan untuk memanggil kepala
memanggil penjaga dan membawa keponakannya ini kepada kepala pasukan. Kita lihat di sini Tuhan memakai anak kecil ini, Tuhan memakai keponakannya Paulus, Tuhan memakai kepala pasukan, Tuhan memakai penjaga di sana untuk melindungi Paulus dari perbuatan-perbuatan jahat yang direncanakan akan dilakukan kepada Paulus. Ya adik-adik, Kalina tahu, pasti adik-adik pernah mengalami ketakutan. Adik-adik pernah merasa sepertinya tidak berani melakukan sesuatu yang benar. Tetapi ingatlah, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, yang sudah mati untuk adik-adik dan untuk Kalina dan untuk kita semua, Dialah yang akan memberikan keteguhan hati. Sebagaimana firman Tuhan sampaikan yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini adalah di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang dikuatkan? Hatinya adik-adik, hatinya kita semua. Apa yang diteguhkan? Hatinya adik-adik, hatinya kita semua. Kuat untuk apa? Teguh untuk apa? Supaya kita kuat, supaya kita teguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, di sekolah, di tempat bergaul, ya dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi berkat. Dan lewat apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik perkatakan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Seringkali rasa takut itu menghampiri hidup kami Tuhan, tetapi kami percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ingat ayat hafalannya adik-adik ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan semangat kepada adik-adik semua untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Sampai ketemu minggu depan, tetap dalam edisi Sekolah Minggu di Rumah Saja. Tuhan Yesus memberkati.